Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony? Wah, Alhamdulillah sehat. sandiwara makin seru saja ini di dunia perpolitikan Indonesia. Ada jalan-jalan Pak Juga Prabowo. makin seru. Ya, Pak Prabowo ke Surabaya ketemu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kita tahu siapa Ibu Khofifah, kita tahu Prabowo, tapi ditanya Cak Imin, saya nggak tahu tuh pergi ke sana. Ya salam. Apa komentar Mas Tony tentang manuver-manuver atau catur yang sedang dimainkan oleh para politisi Indonesia ini? Silakan Mas Tony. Semua bakal calon presiden akan berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk pihak-pihak yang selama ini tidak menjalin komunikasi dengannya. Itu terus dilakukan, biasalah kalau sudah jelang pemilu, dan mencari dukungan dan mencari partner untuk kerja-kerja politik. Tetapi ketika Pak Prabowo datang ke Surabaya ketemu sama Khofifah, dan dari fotonya itu kan memang sepertinya berjarak. Satu. Yang kedua, Cak Imin tahu-tahu muncul di media. Saya juga nggak tahu katanya. Padahal Cak Imin adalah atau PKB satu-satunya yang saat ini berpartner dengan Gerindra. Apa gerangan yang terjadi? Ini memberikan sebuah petunjuk. Yang pertama memang sudah saya berulang kali saya ungkapkan, antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin atau Cak Imin ini memiliki kepentingan objektif yang berbeda, ada kebutuhan yang berbeda secara objektif yang sulit untuk disatukan. Apapun ceritanya, ini kan hanya bagian dari upaya membuktikan apa yang saya simpulkan sejak lama. Susah menyatukan antara Gerindra dengan PKB karena kebutuhan objektifnya itu tidak ketemu. Prabowo menginginkan cawapres yang lain supaya mendongkrak elektabilitasnya, tanpa cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitasnya makin berat, dan kita tahu elektabilitas Prabowo makin turun. Di sisi lain, Cak Imin mau kalau memang jadi cawapres, bahkan terakhir bila perlu Prabowo cawapres, Cak Iminnya capres, nggak ketemu. Karena apa? Kebutuhan PKB kalau mendukung atau Cak Imin menjadi cawapres, kalah nggak apa-apa, tetapi soliditas dari partainya dan kemudian kotel efek elektability dari dia nyapres itu relatif bisa dirasakan nikmatnya, dirasakan manfaatnya. Kalau hanya mendukung saja, ya apa fungsinya, apa keuntungan bagi PKB, karena melihat bahwa elektabilitas Pak Prabowo itu agak sulit untuk didongkrak menjadi pemenang. Inilah kalau tidak bisa menang calonnya, yang menang partainya, kan begitu logika yang terjadi. Kalau memang itu bisa dimainkan. Baru yang ketiga adalah logistik. Dalam konteks ini memang sekber Gerindra PKB itu hanya nunggu waktu. Dan yang bisa menyelamatkan itu Pak Jokowi kalau calonnya misalnya cuman jalannya dua lah, Prabowo sama Anies. Prabowo itu bisa ke Puan, dukung oleh Puan, oleh PDIP. Nampaknya kan sulit. Prabowo relatif lebih mudah untuk mendapatkan tiket kalau PDIP itu memberikan dukungan. Apakah itu Prabowo Puan atau Puan Prabowo, itu hampir pasti mendapatkan tiket karena PDIP sendiri sudah punya tiket. Tapi kalau dengan Cak Imin, rasa-rasanya sulit. Yang sering saya bilang 99,9% sulit untuk diwujudkan kedua ini bisa bersatu. Ya, namanya juga politik ya. Kadang-kadang kita bikin garu-garu kepala. Ini Republik ini mungkin menjadi contoh di dunia yang sandiwaranya sangat lucu, kan? Bukan begitu, Bang? Iya, kan memang politik itu panggung teatrikal yang banyak terjadi. Di panggung depan yang ditonton oleh rakyat itu panggung teatrikal. Makanya saya bilang mohon maaf, mereka teman-teman yang membuat analisis politik, mereka kan seringkali masyarakat memahami politik itu mudah, gampang, tidak sederhana itu. Banyak sejumlah analis yang membuat analisis politik itu hanya berbasis kepada panggung depan, dan ini seringkali meleset. Itu dia. Kenapa? Karena panggung belakang itu jauh lebih valid, jauh lebih otentik,
Ya, dan itu mendapatkannya tidak mudah, harus betul-betul punya banyak akses untuk mendapatkan para pelaku. Contoh misalnya seperti ketika ada elit umat, partai umat telepon sama saya beberapa waktu yang lalu, gitu kan. Ini partai umat melakukan ini, menurut antum gimana? Undang Anies, undang Gatot, bagus. Itu langkah. Menurut saya itu adalah sebuah manuver yang sangat taktis. Mana partai umat partai baru yang elektabilitasnya tentu belum diakui, desainnya belum diakui, dengan mengundang orang-orang terkenal, dengan mengundang orang-orang yang sekarang punya panggung, maka ini akan bisa mendongkrak minimal popularitas partai umat, bahwa partai umat itu ada, partai umat yang eksis, partai umat itu bisa berkomunikasi kepada publik, langsung publik. Yang kedua yang bisa mendongkrak itu kalau ada narasi-narasi yang kontroversial. Kalau narasi-narasinya biasa enggak. Mengundang orang yang mengundang orang yang punya panggung kalau nggak datang, atau narasinya juga narasi biasa, ya partai umat nggak dianggap, nggak ada yang baca, nggak, wartawan juga malas nulis, gitu. Artinya ini salah satu akses ya, salah satu yang saya bilang salah satu akses di mana kita kalau mau membuat analisis seperti perlu data yang cukup akurat melalui akses kepada para pelaku. Baru kemudian teori itu bisa diterapkan. Jadi dua hal kalau membuat analisis tidak sederhana ini. Yang pertama memang harus punya akses, yang kedua itu punya teori, gitu loh. Baru yang ketiga bagaimana mengkomunikasikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Karena masyarakat nggak mau rumit, nggak harus diterangkan ini teorinya begini, menurut ini begini. Nah, itu dunia akademik. Kalau sama mahasiswa kita jelasin. Tapi kalau sama publik, boro-boro, mereka udah malas duluan. Maka buatlah bahasa-bahasa yang memang mereka mudah untuk mencerna sambil makan, sambil ngopi, sambil ngobrol. Mereka masih bisa paham. Iya, memang luar biasa. Ini urusan dukung-mendukung ini ya. Ini kan dulu ada namanya GP Mania ya. Ganjar Pranowo. Orangnya tuh Joman dari pendukung Pak Jokowi yang sangat militan. Walaupun rasionalnya, tapi setelah musrah tidak dihadiri oleh GP, juga menjadi catatan bagi tokohnya Nul panggilannya. Ketika kemarin mereka bertemu dengan para politisi Nasdem, hari ini akan ada deklarasi katanya nih Joman ini. Ke arah mana Mas Tony melihatnya ini? Apakah ini juga menjadi rombongan yang akan menjadi satu dalam KIB atau KIP? Bagaimana Mas Tony melihatnya? Saya tidak mau berandai-andai ya, jadi kita tunggu aja hari ini. Tetapi begini, beberapa waktu yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, saya beberapa kali menulis bahwa hal yang paling rasional bagi Pak Jokowi kalau tidak netral ya dukung Anies. Ini kan bagian daripada kelompoknya Pak Jokowi atau orang-orangnya yang fanatik kepada Pak Jokowi. Kenapa saya bilang begitu? Begini, kalau mendukung Ganjar, ya kondisi objektif seperti di PKB dan Gerindra, kondisi objektif saat ini di PDIP sulit untuk menerima Ganjar karena PDIP punya kebutuhan estafet atau suksesi kepemimpinan setelah Ibu Mega, dan itu kemungkinan ke Puan Maharani. Puan Maharani sudah dikader begitu lama, dan saat inilah momentum yang paling tepat bagi Puan untuk muncul, baik itu sebagai calon ketua umum PDIP maupun muncul sebagai capres. Soal kalah menang nomor sekian, tetapi itu rencana begitu nanti akan berantakan kalau misalnya orang yang dipersiapkan begitu lama untuk capres kemudian dipotong ya oleh Ganjar yang misalnya yang belum tentu satu menang, belum tentu. Yang kedua, ketika Ganjar menang ini bahaya. Ini menjadi sebuah ancaman bagi Puan dan juga bagi Ibu Megawati. Ya, Ibu Megawati merasakan bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi sebagai ketua umum dan sebagai presiden Indonesia. Karena di situ lagi-lagi kepentingan objektifnya tidak bertemu. Jadi kalau kita melihat politik itu bukan suka tidak suka, like and dislike. Bukan soal ketersinggungan yang bersifat insidental, tetapi yang lebih bisa menjadi variabel utama itu adalah apa kebutuhan A, B. Kalau saya sama Pak Ihsan ada bisnis,
ya bisnis Pak Ihsan properti, bisnis saya kacang, kan nggak ketemu. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Artinya apa? Saya punya kebutuhan A, Pak Ihsan punya kebutuhan B. Kalau dipaksa untuk dikawinkan, nggak akan ketemu. Ini yang saya sebut sebagai kebutuhan objektif yang tidak ketemu. Dan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi punya kebutuhan objektif yang tidak ketemu. Pak Jokowi ingin mendukung Ganjar, dengan Ganjar inilah chemistry-nya nyambung, dan Pak Jokowi masih bisa membangun eksistensi pasca menjadi presiden atau pensiun dari presiden 2024. Sementara Ibu Mega, Ibu Mega juga ingin lebih powerful untuk membangun PDIP melalui Teras Soekarno, karena basis ideologisnya di situ. Jadi yang bisa menyatukan solidaritas atau soliditas dari PDIP itu memang masih berasal. Jadi PDIP punya karakter seperti itulah, masing-masing partai punya karakter. Kekuatan di PDIP itu adalah Teras Soekarno. Nah ini nggak ketemu, gitu. Karena nggak ketemu, dan ketika Ibu Mega, banyaklah bercerita bahwa memang sulit bagi PDIP untuk mencalonkan Ganjar, dan terakhir ketika ulang tahun itu dikatakan bahwa ini memang tidak akan saya umumkan. Nah itu sepertinya menjadi titik kulminasi bahwa memang Ibu Mega tidak akan mendukung Ganjar. Itu bacaan kita ya di luar. Meskipun politik lagi-lagi harus dicatat, bisa terjadi sebuah perubahan. Tetapi paling tidak kepentingan objektif kedua belah pihak ini tidak bertemu. Nah disitulah ada kaitannya dengan cuman ini misalnya. Juga ini Mas Tony, ini juga Mas Tony, PSI tapi masih yakin akan berusaha sekuat tenaga agar Ganjar dapat tiket. Ini kan nampaknya memang ada percaturan yang luar biasa, Mas Tony. Enggak luar biasa lah kalau PSI ngomong gitu, biasa. Oh, siapa sih PSI? Dia mau dapat panggung, entah ini partai masih ada atau tidak setelah 2024. Wallahu a'lam bishawab, kan banyak kutu loncat. Siapa sih PSI? Gitu ya betul. PSI sama satu, siapa sih PSI? Apa pengaruhnya? Nggak ada pengaruhnya. Sekaligus partai umat misalnya kepada Anies, saya akan dukung Anies. Seandainya tidak ada koalisi perubahan, nggak ada artinya juga. Iya, nah ini menyangkut partai umat, Mas Tony. Ini. Tapi sebagai bahasa politik bolehlah untuk bermanuver. Ini menurut saya kecerdasan PSI di dalam rangka mempopulerkan eksistensinya, meskipun sesungguhnya kosong. Iya. Akhirnya kosong. Kalau dia dukung suara nggak punya, apa nggak punya. Nggak diberitakan. Akhirnya kita juga baca PDIP juga beritanya ya. Ya PDIP kan suka marah juga sama PSI. Lu apa-apaan? Punya tiket aja, punya satu kursi aja kagak gitu ya. Rasanya gitulah. Ini makin blunder. Justru ketika PSI hadir memberikan dukungan kepada Jokowi, menguntung kepada Ganjar, menguntungkan bagi PSI untuk menaikkan popularitasnya paling tidak, bahwa PSI itu aku ini partai punya tiket untuk maju besok di pileg loh. Tetapi bagi Ganjar sendiri itu malah bumerang. Istilahnya PDIP tidak suka lah sama PSI yang sering berseteru dengan PSI. Tahu-tahu PSI itu mendukung Ganjar, kan makin nambah ketidaksukaannya. Gitu. Ya itu tidak menguntungkan bagi Ganjar. Kalau saya sih sudahlah itu PSI perlu teriak-teriak lah, karena kalau nggak teriak-teriak kan nggak ada yang bisa dijual gitu loh. Nah, kecuali partai yang baru dideklarasikan oleh Mas Amin ini, Umat, mantunya sebagai ketua ya. Tapi ini sedemikian meriahnya kemarin di asrama haji. Bintangnya nampaknya Pak Anies lagi, Mas Tony. Ketika Pak Anies datang tuh sudah tidak bisa dihindari teriakan-teriakan itu, dan memberikan 5 kriteria tentang calon wakil presidennya. Pak Anies tak termasuk lah, karena dia juga menolak, tak pantas dia. Apa yang Mas Tony lihat dari partai yang satu ini yang juga menerangkan tentang identitasnya, di mana sekarang politik identitas lagi menjadi sorotan ini? Silakan Mas Tony. Ya, Anies selalu bilang, lihatlah rekam jejak, lihatlah fakta, jangan lihat pernyataan, kan gitu. Itu menurut saya semua terukur. Kalau kita bilang lisanul hal afsahu min lisanil maqal, kalau bahasa orang Arab itu kan, istilahnya fakta itu lebih kuat berbicara daripada mulut.
Jadi kalau lihat orang tua bilang, jangan minum air keras, jangan minum minuman alkohol. Orang tuanya minum alkohol yang nggak efektif. Susah. Gitu kan. Jadi apa yang dilakukan itu, fakta, kenyataan itu dia lebih efektif untuk memberikan bukti karena bisa dilihat dan dirasakan daripada ucapan yang disampaikan di lalu. Tetapi juga dasarnya ucapan, pernyataan kalau itu terus menerus dilakukan bohong, tapi terus menerus hoax, tapi terus menerus diungkapkan dan ngibul tapi terus menerus diungkapkan sampai 1000 kali, ya teorinya Hitler repetition berlaku. Kebenaran adalah kesalahan yang diulang 1000 kali, kan begitu. Jadi kalau diucapkan terus-terus akhirnya membuat mempengaruhi cara berpikir, mindset orang, cara berpikir orang, mempengaruhi pikiran-pikiran orang. Nah, ini yang diungkapkan pada Anies. Jadi terstruktur, sistematis, masif itu terus politik identitas. Sekarang sampai kapanpun selama dunia masih ada, politik identitas itu mutlak akan selalu hadir di dunia ini, dan itu tidak salah. Yang salah itu membentur politik identitas dijadikan sebagai alat untuk benturan kepada yang lain, untuk menyerang orang lain, nggak boleh. Kalau orang Islam memilih orang Islam wajar, gitu. Ya. Terus kemudian kalau orang Nasrani memilih orang Nasrani wajar. Kalau orang Hindu di Bali memilih gubernur, bupati, wali kota Hindu, ya wajar dong. Ya kenapa kemudian dipersoalkan? Kalau orang NU, PKB bilang NU, ya mestinya memilih PKB, wajar gitu loh. Kalau kemudian dia mesematkan politik identitas, ya di PKB sama di PAN itu lebih kuat. Ya warga NU, ya partainya ya PKB, kata Caimin, kata orang-orang PKB. Warga Muhammadiyah, partainya, aspirasinya ya melalui PAN, wajar. Lalu kemudian Pak Amin Rais kemudian mengatakan warga Muhammadiyah itu pilih partai umat, ya wajar gitu. Jadi wali kota itu mesti, atau gubernur, bupati itu mesti pribumi, mesti bukan apa istilahnya putra daerah, ya wajar gitu loh. Putra daerah yang menjadi ini, ya itu kan tidak pernah dipersoalkan. Politik identitasnya identitas banget. Jadi putra daerah lah yang mestinya kita pilih untuk menjadi ini, atau bahasa yang lebih halus lagi, ya kita punya orang ini dan ini putra daerah. Mari kita dukung putra daerah daripada orang lain. Dan ini kan dari dulu terjadi. Kenapa tidak dipersoalkan politik identitas? Kalau kita belajar Ibnu Khaldun, belajar Durkheim, teori-teorinya Durkheim, ya politik identitas itu menjadi sebuah keniscayaan dalam sejarah. Jadi kalau ada orang mempersoalkan politik identitas, ya itu adalah orang bisa jadi yang pertama yang nggak paham tentang sejarah, kemudian nggak baca teori. Ternyata yang kedua memang itu dia buzzer untuk bekerja mencari nasi bungkus. Tapi kalau nasi bungkusnya 1 truk kan lumayan. Iya, itu dia. Itu yang terjadi. Yang membuat gaduh itu bukan politik identitas. Yang membuat gaduh itu adalah orang-orang yang selalu mempersoalkan politik identitas. Dan kemudian menebar hoax dengan politik identitas itu. Masya Allah. Nah, Mas Tony, terakhir ini hari Rabu ini akan ada ketok palu pula yang tertunda semalam karena rampaknya anggota DPR kita begadang semalam urusan Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpu Pak Presiden ketok palu itu. Kita lihat nanti sandiwara kayak gimana. Tapi yang hari ini tuh urusan ongkos naik haji. Hang Heng Hong sejak awal bulan, sejak Menteri Agama menyampaikan 60 juta. Tapi ada kabar burung itu 49 jutaan kata akan terjadi. Apa yang Mas Tony lihat dari kebutuhan banyak orang Islam di Indonesia ini yang menjadi pembicaraan BPKH dan Depak, dua lembaga yang menggawangi cerita ini. Silakan Mas Tony tentang ongkos naik haji ini. Saya kebetulan teman baik dengan Anggita Abimanyu, dan pada saat beliau jadi ketua BPKA, BPIH, saya dikasih banyak data oleh beliau, lengkaplah datanya itu. Dan pertama kali ketika saya bongkar ini, ya saya bilang, Mas ini harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar ini bahaya. Ya kenapa bahaya? Ini akan menjadi sebuah akumulasi problem di tahun depan. Beliau jangan dulu lah.
jangan dulu beberapa kali. Akhirnya satu kali ketemu sama lagi gimana, udah memang nggak mampu ini kalau nggak di ini. Saya langsung tulis pada saat itu, saya tulis bisa menjadi sistem ponzi kan kata saya. Pada saat itu kemudian kabarnya MUI baca tulisan saya pada saat siangnya mereka rapat, lalu kemudian disampaikan ke Kemenak, terjadilah kebijakan dari Kemenak pada saat itu. Tetapi belum menyelesaikan masalah. Kenapa? Ini kan 70 pada saat itu ya. Nggak tahu kenapa hitungannya, saya nggak tahu karena saya nggak pernah menghubungi Mas Anggito lagi. Itu 90 juta ya. Kalau dulu Mas Anggito kasih data ke saya antara 69 juta sampai 72 juta. Range angkanya seperti itu. Sehingga kalau orang mau naik haji itu membayar 25 juta, nanti tambah 10 juta, itu kan berarti 35 juta. Ditambah lagi dia dapat dapat 10 tahun misalnya dia nunggu investasinya diolah jadi 1 juta. Manfaat dari uangnya itu bukan subsidi. Sekitar 10 juta berarti 45 juta. Kalau sampai 70 juta berarti sekitar ada tuh 25 juta yang harus di-cover oleh BPKH, bukan oleh pemerintah. Ini sering saya paham, bukan subsidi pemerintah. Pemerintah tidak ada subsidi sedikit pun dalam bahkan pemerintah terbantu dengan putaran uang itu gitu ya. Iya, jadi kalau kita bicara panjang itu nanti. Uang ini kemudian diambilkan dari uang yang diolah sekian ratusan triliun dari BPKH, dari jamaah haji yang belum berangkat. Dana-dana ini asal manfaatnya itu pun kasih untung pada saat tahun 2020 itu ada pandemi. Kalau tidak ada pandemi, pada saat itu berangkat haji, orang bayar ongkos haji ini, itu saat itu juga udah kepotong ongkosnya, bukan hasilnya. Ini kan bahaya, dan disinilah kemudian akan sistem ponzi. Maka pada saat itu fasilitas dikurangi. Untung ada 2 tahun tidak berangkat haji. Perlu juga dipahami, sekarang mau dinaikkan menjadi sekitar katakanlah bulatkan 50 juta lah, 50 juta. Kalau bayarnya kemarin 25 juta berarti kan 25 juta. Inilah buktinya bahwa kita menjalankan sebuah sistem bermasalah tidak terevaluasi bertahun-tahun. Ini kan sistem sudah bisa dibaca ke depan akan seperti apa. Kalau penghasilannya segini, ini akan terus-menerus kalau tidak dinaikkan dan sebagainya. Kenapa ongkos naik haji itu dari kita kecil dulu sampai sekarang itu nggak naik-naik? Itu kan udah nggak rasional. Sementara penghasilan dari pengelolaan dana haji itu, penghasilannya juga tidak naik-naik. Persentasinya sekitar segitu-gitu aja. 6%. Kok tidak dievaluasi? Kemudian bahan evaluasi ini menjadi inspirasi, motivasi untuk melakukan perubahan. Apakah itu soal pembayaran atau sistem secara umum dirubah? Kenapa ini tidak diubah? Nah, ini juga terjadi di tempat-tempat yang lain, bukan hanya BPKH gitu loh. Maksud saya apa? Kasus BPKH ini mestinya menjadi trigger bagi semua sistem yang ada di Indonesia, yang terutama yang berkaitan dengan pemerintahan, karena ini pengolahan publik ya, untuk dilakukan evaluasi. Dari bahan evaluasi itu kemudian lakukan perubahan-perubahan. Jangan didiamkan, baru kemudian protes, baru kemudian meledak, baru diselesaikan. Jangan rumah itu mau rubuh, baru kemudian diperbaiki, ongkosnya lebih banyak. Kenapa tidak pada saat jendela lagi rusak, perbaiki, keramik ada yang rusak, perbaiki, genteng ada yang rusak, perbaiki. Bukan kemudian mau rubuh baru diperbaiki. Ini kan BPKH sudah mau rubuh, kemudian mau diperbaiki. Tidak hanya bicara BPKH. Mohon semua pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan institusi dimanapun berada yang berkaitan dengan negara ini, dengan pemerintahan, dan itu adalah uang rakyat, ini jadikan sebagai trigger untuk memperbaiki jendela, pintu, keramik, dapur, dan juga genteng yang rusak-rusak. Jangan menunggu mau rubuh, jangan menunggu baru meledak, baru kemudian dipersoalkan. Coba kita bayangkan, kalau 50 juta, ini asumsinya ya, 50 juta, mereka bayar 25 juta. Kan itu 90 juta semuanya, yang 40 juta ditanggung oleh hasil olahan dari yang ada.
50 manfaat itu, hasil manfaat. Yang 50 juta ini berarti kan 25 juta, kurangnya bukan 10 juta lagi, 25 juta lagi. Ini kan problem serius. Masyarakat kita itu, umat Islam dalam konteks ini mau haji, itu ngutang-ngutang loh, 25 juta itu daftar. Itu jual tanah loh. Kenapa? Karena kalau mereka nabung banyak ya, mereka itu dari tabungan nggak mampu. Maka kemudian jual tanah, maka kemudian pinjam dicicil, maka kemudian gimana lah caranya mereka bisa bisa membayar, yang penting bisa haji, apalagi haji lama, maka termotivasi. Kalau telat ini bahaya, nggak bisa haji seumur hidup. Kemudian harus nambah 25 juta lagi. Gitu. Gimana coba? Ya. Ini masalah serius. Besok nanti kalau ini diputuskan katakanlah nambah 25 juta lagi, banyak yang tidak bisa berangkat haji. Kalau toh ada yang berangkat, banyak yang kemudian pinjam sana, pinjam sini, pulang dari haji itu jual rumah. Atau yang mau menarik dananya, apakah juga disertakan dengan hasil olahannya? Itu juga jadi pertanyaan juga, gitu kan? Iya, kalau 90 juta, mereka nambah 40 juta. Itu pertanyaannya, apakah itu dari hasil pengelolaan? Nah, ini kalau ponzi repot kalau dari hasil setoran lagi ya, jadi ponzi ya. Setoran gitu. Karena kemarin ketika 25 juta saja ya, 25 juta, sekitar 25 juta itu udah kempas-kempis. Jadi kalau jangan kemudian kita curiga bahwa dananya di sana, dananya di sini, dananya sehingga nggak bisa ditarik. Bukan soal itu. Jadi hasil dari pengelolaan dana haji yang ditabung oleh para calon haji ini itu memang mengkhawatirkan untuk mampu mencukupi yang mau berangkat tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Itu tidak mengambil pokok, itu sudah bagus. Apalagi sekarang 90, saya belum tahu datanya ini, saya belum nanya-nanya. 90 berarti kalau nambah 40 juta misalnya, 25 juta aja ngos-ngosan 40 juta, jangan khawatir dari pokok. Lagi-lagi saya bicara belum nanya data ya detailnya. Tetapi kalau mengacu kepada sebelumnya, apakah kemudian terjadi kenaikan drastis, dahsyat dari hasil pengelolaan haji? Kan enggak juga. Pengelolanya itu di tempat-tempat yang aman kok, di Sun misalnya, terus kemudian di tempat-tempat yang low risk lah. Kalau high risk, ya kalau mau hasil yang besar, ya ke high risk. Tapi kan resikonya jauh lebih besar. Kalau sudah kemudian bangkrut, yang suruh nanggung siapa? Yang suruh nanggung tenggeng renteng itu adalah orang-orang BPKH. Itu ya. Kan nggak mau, mereka juga nanggung. Akhirnya APBN lagi, pusing lagi. Nggak ada. APBN nggak terpatau di situ. Ya. Nggak ada alokasi ke sini. Jadi kalau masyarakat selama ini ada yang memahami bahwa ini subsidi pemerintah, tidak ada. Tidak benar. Subsidi pemerintah ini murni, makanya di situ ada BPKH, ini murni dana calon jamaah haji yang jumlahnya jutaan itu, ya setor 25 juta akhirnya terkumpul sekitar 160 triliun itu dikelola. Hasilnya untuk nambahi orang yang berangkat haji sekarang. Waktu itu 25 juta, sekitar 25 juta tambahan. Dan yang jelas kalau 10 juta dia dapat, katakan nunggu 10 tahun dapat 10 juta, berarti kalau 25 juta ada 15 juta yang diambil dari hasil pengelolaan haji para jamaah yang belum berangkat. Itu yang berbahaya, insya Allah. Itu harus saya tegaskan, itu harus jelas. Harus terbuka. Saya dapat data langsung dari otoritasnya, yaitu Gita Abimanyu. Ya, mudah-mudahan tidak terjebak ke sana, dan hajinya pun dapat membawa perubahan. Itu jauh lebih penting daripada juga kita ribut masalah anggarannya. Jangan sampai jadi haji mardut, jadilah haji mabrur harusnya. Bukan begitu, Mas Tony? Iya, kalau pengelolaannya nanti pada akhirnya tidak beres gimana? Nah, itu juga, dia. Jadi instrumennya ini harus dibenerin dulu. Instrumennya. Ini bukan soal mudah-mudahan, harus diselesaikan dengan seksama, betul-betul mempertimbangkan depan dan kemampuan jamaah. Tapi pada akhirnya sepertinya saya melihat ini win-win solution, tidak menyelesaikan persoalan pada ini menjaga image sepertinya dalam hal negosiasi terakhir ini. Bukan begitu, Mas? Terjebak pada dilema. Kalau kemudian katakanlah sekarang jamaah haji uang dikembalikan semuanya, siapa yang daftar yang mampu saja. Wah, itu meledak.
berapa? Ada buat ngembaliin. Kalau itu dilakukan, padahal itu yang menurut saya ini plus bunga, plus istilahnya bagi hasilnya bagi itu hasilnya, loh. Ya, tapi kan nggak bisa, uang itu sudah di mana-mana, termasuk di utang pemerintah misalnya. Ya, Ini ceritanya, kalau untuk infrastruktur, pemerintah bangun kalau sudah itu masuk utang pemerintah uang itu dipakai untuk apa ya terserah pemerintah, kan namanya pemerintah pinjam sama BPKH. Apa kek? Apa terserah. Bukan, jadi tidak langsung BPKH itu investasi di jalan tol, investasi di ini enggak. Kalau langsung investasi di jalan tol, investasi di bandara, maka hasilnya lebih besar. Lebih bisa diukur lah gitu kan. Lebih besar, lebih terukur daripada di yang pemerintah. Tapi memang kalau dipinjam pemerintah aman. Tidak ada istilah bangkrut lah atau rugi lah. Pasti mendapatkan, meskipun itu relatif lebih kecil. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Atau kemudian pemerintah mengatakan bayar semuanya 25 juta sampai 90 juta, kekurangannya berapa? Anda 25 juta, di sini tambah ada keuntungan 10 juta Anda, gitu. Atau yang 20 tahun 20 juta, berarti 45 juta, Anda harus bayar 40. Ya juga. Insya Allah. Wih, luar biasa Mas Tony. Karena telat mengatasinya. Ya, udah. Telat mengatasinya. Gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa bincang di lain kesempatan dengan Anggito Abimanyu, karena beliau kan dulu membidani dengan berbagai masalah yang ada. Tapi apakah benar mau seterbuka itu? Kita juga tidak tahu. Di balik itu semua, Mas Tony, ada kebijakan-kebijakan. Kalau hostnya menanyakan semua itu kan terbuka juga. Itu dia. Makasih Mas Tony, pagi ini 30 menit luar biasa. Selamat menyongsong Ramadan. Ini tinggal 33 hari lagi nih. Syakban menjelang sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Mas Tony Rosid, dan sampai bertemu di Rabu pekan depan Mas Tony ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.